ini hutan apa namanya Dewangga? Hutan Taro. Hutan Taro ya. Di sini hutan adat, jadi dia masuknya hak ulayat. Hak ulayat, oke. Ya, jadi di sini tidak boleh menebang pohon, menembak burung, menembak hewan-hewan liar untuk dimakan atau Desa adat ini adalah untuk Bali Age. Ya, dia itu desa tertua di Bali. Jadi pertama kali hutan Bali dirabas oleh Resi Markandia. Yang pertama kali dibuat petakan, dibuat saluran irigasi subak. Kemudian tata cara beragamanya masih agak berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya yang keturunan Kerajaan Majapahit. Ya, sebagai informasi karena kan ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak warganya yang nyebrang ke Pulau Bali, sehingga sebenarnya 90% lebih keturunan yang ada di Bali penganut agama Hindu Bali adalah warga Jawa di zaman Majapahit ya. Nah, yang ini kita kunjungin adalah Bali Age, penduduk asli Pulau Bali, di mana sistem spiritualnya juga berbeda ya. Dan ini kita berada di depan Pura Prajapati milik dari kuburan dari Bali Age ya. Dan kita akan lihat. Oh, ada lagi. Nah, itu pura dalamnya. Pura dalamnya kayak. Ya, jadi di sebelah selatannya ini ada kuburan. Nah, jadi orang mereka Bali, tidak ngaben ya kalau Bali Age. Orang Bali di sini dikubur. Jadi mereka tidak ngaben. Jadi di situ Pak. Mirip kayak Dayak dong. Ya, sama gitu. Kubu juga sama mereka. Kalingan juga. Terus kemudian kayak di Banyuwangi juga ada yang masuk Hindu. Kepercayaan asli Banyuwangi juga tidak diaben. Tidak diaben. Maka punya cara sendiri dikubur. Nanti mungkin boleh bantu jelasin perbedaannya apa ya dari struktur puranya? Oh ya. Antara Bali Age. Tapi secara umum mereka bukan Hindu ya berarti sebenarnya. Iya, tapi mereka kayak sekarang sudah dinaungi oleh agama Hindu kan. Oh iya. Interaksi antara Bali dengan Bali Age sendiri termasuk baik atau ada konflik? Dulu zamannya Empu Kuturan, zamannya kerajaan Warmadewa, itu nama rajanya Raja Kesari Sri Bumi Dantet. Itu tuh di Bali banyak sekte kayak di India kak. Sekte-sekte ini sama perang, sama kayak di India. Mereka perang, sektenya perang. Kemudian saling menunjukkan bahwa Bali Age yang paling ini. Oh, kita pendatang, kita penjajah orang Majapahit. Oke. Tapi disatukan oleh Empu Kuturan. Nah, jadilah itu konsep Brahma Wisnu Siwa itu. Akhirnya orang Bali sendiri sudah menyatakan diri untuk kita orang Bali, kita punya tanah Bali, kita menempati satu identitas. Kalau di Bali Age ini dikubur dan ketika udah dikubur sudah mereka melepaskan diri dari ikatan. Maksudnya nggak boleh sedih. Udah nggak diurus kuburannya. Nanti kalau udah ada yang karena kan kalau di suku-suku lain juga dengan konsep kearifan lokal yang sama, katanya dianggap menyatu dengan alam kan. Ya, jadi diabsorb sama alam. Nah, jadi di sini langsung diabsorb sama alam. Udah kalau ada yang meninggal dikubur lagi, ditumpuk di atasnya. Iya, dan bisa dipakai untuk yang lain gitu ya. Iya, jadi nggak ada nisan, nggak ada apa. Oke. Udah meninggal. Sebagian ahli spiritualnya Pak Harto kan udah meninggal. Iya. Kita udah ada di Pura Sabang Daat, Desa Pakraman Puakan. Ini kita harus lepas sendal. Ini juga bagian dari Pura Bali Age ya. Oke. Suasananya agak senyap. Bisa ya sampai di luar situ ya. Sampai di sini dan bisa dilihat. Puranya memang tidak seperti pura pada umumnya. Puranya juga. Jadi puranya itu pohon-pohon. Oh. Karena menurut konsep orang Bali Age, tempat suci itu adalah setiap tempat itu tempat suci. Dunia, semua. Dan tempat yang tidak dikotori oleh campur tangan manusia, itu yang tempat yang paling suci. Makanya nggak ada pelindungnya. Memuliakan Tuhan itu kan dengan memuliakan ciptaannya. Betul. Jadi pohon, binatang-binatang buas,
semuanya dimuliakan. Dimuliakan, oke. Dengan adanya seperti ini kan nggak ada yang melakukan proses alih fungsi. Ya. Karena kan kalau menurut menurut orang Bali Aga itu kan membangun itu kan juga alih fungsi. Alih fungsi. Membangun pura kan juga membangun. Oh, mengubah susunan. betul masuk akal sih. Pohon harus ditebang kan. Makanya pura Bali Aga itu kayak gini. Aku kebayang sebentar ya. Ya, silakan. Kalau motif warna sendiri, biasa kan hitam putih poleng. Apakah ada khusus kenapa agak berbeda? Biasanya dia kan kuning sama putih kan. Kalau kuning sama putih itu melambangkan kesucian dan keikhlasan. Kesucian dan keikhlasan. Di sini baru masuk dikasih kayak gitu, biar orang ke dalam itu pikirannya udah suci, ikhlas, hening, dia tidak memakai apa-apa. Tapi dan di sini nggak boleh memakai perhiasan. Nggak boleh pakai perhiasan. Cincin, kalung, anting nggak boleh. Kalau sesajennya sendiri sama? Sesajennya di sini mungkin lebih unik ya. Karena ada susunan tersendiri orang Bali Aga itu. Nah mungkin nggak pas acara ya. Mereka upacaranya berbeda, bukan galungan. Upacaranya itu karena secara nasional udah ditetapkan semua agama Hindu. Mereka merayakan itu tapi tidak sebesar orang Bali pada umumnya. Upacara terbesar mereka? Upacara terbesar mereka biasanya ada namanya tumpa. Tumpa, oke. Mungkin hari Sabtu gitu kan. Hari Sabtu ya, oke. Ini ya ke dalam aja. Dari sini juga bisa. Aku udah minta izin tadi. Kamu udah minta izin? Oke. Udah minta izin secara ini. Ya. Di sini peraturannya harus berpakaian adat. Oh, tidak boleh dalam keadaan datang bulan. Nah, di sini yang paling menarik tidak menembak burung. Burung ini apakah hewan yang disucikan juga? Ya. Disucikan dan dipelihara, dijaga. Kan aku bilang tadi kan bahwa orang Bali Aga tuh sangat meyakini bahwa dengan menjaga ciptaan Tuhan itu juga memuliakan kebesarannya Tuhan. Makanya di sini kan pohon-pohon udah ratusan tahun, Kak. Ini pohon semua berusia ratusan tahun. Jadi mungkin tadi yang udah dijelaskan oleh Dewangga berbeda dengan pura-pura pada umumnya. Di sini tidak ada bangunan pura karena mereka tidak boleh melakukan alih fungsi. Kalau ini buaya ya, Dewangga? Babi, Kak. Oh, ini babi, oke. Tapi kalau untuk persembahannya tuh gini, Kak. Ini kan ya. Gini. Babinya kan gini ya. Nah, dia itu kan babi itu kan melambangkan ketamakan. Jadi kalau udah mau masuk ke situ, pokoknya jangan malas, jangan tamak gitu. Makanya harus benar-benar. Selesai tadi, aku sama Dewangga juga sempat bermeditasi dan intinya kan doa dan apa yang kita ucapkan itu kan memiliki vibrasi ya. Jadi harapannya apa yang kita inginkan juga bisa berbalas kebaikan sesuai dengan doa kita, terlepas apapun agamanya sebenarnya. Dan mungkin yang paling enak di sini udaranya ya. Ya, udaranya karena kendaraan jarang ya. Iya, kendaraan jarang, suara burung ada di mana-mana. Dan oksigennya dijaga. Kelestariannya dijaga. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu sudah mengajarkan begitu banyak hal untuk melestarikan alam ya. Oh, ya.